Welcome di Reset Mind level 1 bagian yang ke-6. Judulnya Riset dari Korban Menjadi Pemenang. Kita pakai ayat Roma 8 ayat 37 dan 2 Timotius 1 ayat 7. Ya, kita baca dahulu. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Jadi label kemenangan kita itu karena Tuhan. Ya, kemudian juga sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Minggu ini kita pegang ayat ini, apapun yang kita hadapi, kita percaya Tuhan akan lebih lagi memberkati kita. Oke ya, sebelum kita mulai, kita mau lihat dulu di sini apa itu pola pikir korban. Kita udah banyak juga membahas ya. Di sini saya kasih warna merah, ya seperti lampu merah, kuning, dan hijau. Kenapa pikiran korban itu seperti kenapa aku ditinggalkan Tuhan, aku lemah, aku kalah, aku takut, aku bersalah, aku tidak mampu, aku gagal, aku tidak dikasihi, aku tidak berharga. Saya berharap ini kita sudah mulai bisa menyaringnya ya. Dan bagaimana hari ini kita mau menggunakan dua ayat ini untuk kita mengalami pola pikir pemenang. Tuhan bersamaku, kepada siapa aku harus takut. Musim apapun, badai apapun, keadaan apapun, orang-orang yang memiliki pola pikir pemenang akan berkata seperti itu. Aku punya kuasa, aku punya kasih, aku dan juga akal sehat ya. Aku menawan pikiranku pada pikiran Kristus. Kita sudah banyak membahas. Oke, ada 10 pertanyaan yang mau dijawab bicara tentang mental korban atau pemenang. Kita mau lihat di sini cuma pilihannya cuma A dan B ya, jadi tidak sulit untuk kita memikirkannya. Kita mulai dari nomor 1 dahulu ya, nanti ada 10, nanti dihitung ada berapa A-nya, ada berapa B-nya ya. Oke, yang pertama, ketika gagal yang pertama kali ada di kepala kita, saya mohon ini dijawab dengan jujur ya. Jadi ini buat diri kita sendiri. Jadi tidak tidak karena oh ini ada di Zoom jadi agak lebih diperbagus. Jujur aja, kalau tiba-tiba kita ngalami gagal yang pertama kali di kepala kita ini apa? Yang pertama, kenapa ini selalu terjadi kepadaku? Yang kedua, apa langsung keluar pikiran yang apa aku yang bisa pelajari ya dari kegagalan ini? Nah, itu A atau B. Ini perlu jujur karena bukan masalah yang lain, tapi masalah kita dengan Tuhan. Ya, oke. Yang kedua, sudah. Kalau ada masalah, yang pertama kita mau lakukan apa? Pertama, wah ini pasti ada gara-gara orang lain nih. Ini sih gara-gara keadaan sih terlalu panas, udara terlalu dingin, gara-gara ini, gara-gara itu. Atau tetap tenang dan mulai berpikir bagian mana dulu ya yang aku harus selesaikan. Nah, ini jujur, jadi supaya kita bisa mendeteksi. Karena kalau ada pasien datang ke tempat pemeriksaan dan dia tidak mau jujur sakitnya apa, kami nggak bisa untuk mendiagnosisnya. Gitu. Jadi jujur yang jadi dokternya sekali lagi Tuhan ya, bukan saya. Kalau dengar, yang ketiga, kalau dengar orang lain sukses, apalagi kalau itu musuh, gitu ya. Yang pertama, A itu wah enak dia ya, kalau dia seperti itu rasanya aku nggak mungkin deh bisa bisa sukses kayak begitu, atau mungkin marah gitu ya. Yang kedua, wih keren ya, ternyata berarti kalau dia aja bisa aku juga bisa. Itu ada typo ya, salah tulis. Oke, kalau sudah ditulis ya. Yang kedua, rohani dan identitas. Saat kita berdoa dan sedang menghadapi badai yang besar, kita apa yang di benak kita pertama? Apakah Tuhan, kenapa engkau diam aja? Gitu ya. Kenapa aku terus yang seperti ini? Aku terus yang harus mengalah, aku terus yang seperti ini. Atau begitu kita mengalami masalah, Tuhan aku percaya Kau turut bekerja. Tunjukin maksudmu supaya aku paham. Kalau
Itu A atau B. Ya. Kemudian yang kelima, kalau baca ayat firman Tuhan yang tadi Roma itu dikatakan kamu lebih dari pemenang, itu kan buat orang lain, bukan buat aku. Aku kayaknya hidupku nggak kayak gitu deh. Atau amin, yes, tiap dengar firman, yes, itu identitasku di dalam Kristus. Yang keenam, kalau jatuh dalam dosa. Nah, apa yang kita pilih nih, A atau B? Udahlah, aku memang pecundang gitu ya. Aku memang nggak bisa ngalami kemenangan. Ya sudah begini, aku orangnya. Nah, itu A. Atau ya aku mau bangkit, aku mau minta ampun, aku mau maju lagi. Nah, itu ya. Oke, sudah ya. Kalau ada yang ketinggalan, kasih tahu. Yang ketujuh, kalau ada peluang baru, tiba-tiba kita mungkin ngalami gagal, 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 dan tiba-tiba, percuma, pasti gagal juga. Nah, lingkari yang A. Atau, yes, aku ambil. Kalau gagal, ya aku belajar lagi. Gitu. Nah, kemudian yang kedelapan, kalau ditegur atau dikritik, wah mereka benci nih sama aku. Mereka nggak ngerti aku nih. Atau waktu kita dikritik, oke, mana yang nggak benar nih? Ayo koreksi aku mau perbaiki. Dan kita ucapkan terima kasih yang mengkritik kita. Gitu ya. Itu B. Dan yang kesembilan, di pelayanan atau teamwork atau di pekerjaan, kita dalam bekerja gitu, ya udahlah terserah, nggak ada yang menghargai juga. Kita pasrah, pekerjaan kita kayaknya datar gitu. Kayaknya hanya karena ikut aja. Bukan sesuatu gairah. Tetapi kalau yang B, wah aku mau kasih yang terbaik. Sekalipun di teamwork ini aku cuma jadi keset, tapi aku mau jadi keset yang Tuhan lihat aku dipakai Tuhan. Nah itu. Jadi kita memberikannya bukan buat manusia, tapi buat Tuhan. Ya kalau itu jawabannya A, nggak apa-apa. Jangan kita jadi tertuduh. Kita justru sedang mengoreksi di dalam kita nih apa sebenarnya. Kemudian kalau bangun pagi, hari ini pasti berat lagi, lemes, apa capek rasanya, sakit kepala. Nah, itu A ya. Kemudian kalau yang B, oke Tuhan aku bangun, terima kasih buat nafas pagi ini. Aku mau lakukan sesuatu hari ini. Aku mau menang. Oke, kalau sudah cuma 10 itu pertanyaannya, kalau sudah dihitung A-nya ada berapa, B-nya ada berapa. Ya, kalau misalnya banyakkan A-nya, ya, kemungkinan kita itu ya kalau di atas 5 dia banyak lebih banyak A-nya, kemungkinan kita masih berjuang untuk yang namanya mental korban. Mental korban tuh bicara apa? Nefes masih gampang luka. Ruah nggak bertumbuh tuh, nggak jadi kafah. Dia diam, stuck. Nesyama padam. Nah, itu mental korban. Tapi kalau yang B itu nefesnya udah nefes itu memang harus luka gitu. Memang dilukai, makanya Tuhan Yesus itu disalib, dicambuk dagingnya itu lambang. Nefes itu harus dilukai. Tapi lukanya sembuh kalau mental pemenang. Ruahnya jadi kafah. Nesyamanya memancarkan terang. Oke, yaitu buat ke pribadi kita sendiri, dicek kira-kira banyakkan A atau B. Jawaban jujur ya, karena ini perlu untuk kita tahu isi yang di dalam kita. Nggak perlu kita bikin yang ini. Kalau memang itu, berarti hari ini mental korban masih cukup banyak, ya kita hari ini sama-sama mau menyelesaikannya. Oke, kita mau lihat dulu tanda dari kita punya mental korban. Begitu ada masalah, maka tidak pernah melihat diri, tapi melihat, siapa yang salah ini. Pasti ini entah orang tuaku, entah mungkin keluargaku, apa bicara tentang keadaan lah. Kalau aku saja keluar dari lahir dari orang tua yang seperti ini, atau aku punya teman hidup seperti ini, atau mungkin wah ini gara-gara pasanganku, gara-gara pacarku, gara-gara pendetanya nih, gara-gara hamba Tuhan. Jadi semua yang di eksternal kita.
Nah, itu mudah menyalahkan orang lain. Itu ya. Yang kedua, kita mudah putus asa. Baru ada masalah sedikit kok drop. Langsung seperti tidak punya pengharapan. Nah, itu juga kita harus pikirkan ya kalau tiba-tiba wah udahlah nasi udah jadi bubur mau apa lagi gitu kan. Dan yang ketiga, yang paling penting, hidup dalam ketakutan. Nah, ini takutnya mungkin bisa banyak hal, hal-hal yang tidak ada pun kita takutin, nah, gitu. Atau juga kita melihat sesuatu hal yang membuat kita menjadi lemah karena kita sudah memulainya dengan yang namanya takut. Oke, kita mau lihat ada seorang yang bernama Dawkins. Ya, saya pernah bahas ini di teaching series. Dia membagi antara dua di sini ya, ada yang namanya force dan power. Ini sesuatu yang di dalam kita. Ya. Nah, kalau kita lihat ini reptilian sekali lagi bicara otak nefas kita. Nah, apa yang dia tulis di situ, kita lihat di sini ya, ada skor-skornya. Ini kalau kafah atau kita sampai Yesida itu 700 sampai 1000. Dan 700 sampai 1000 ini bisa menginfluence minimal 70 juta orang. Makanya saya dalam menyampaikan satu riset mind seperti ini, saya tidak melihat jumlah. Karena kenapa? Karena kalau satu dua orang saja bisa mencapai di level di sini aja di 200 ini ya atau 250 sudah 40.000 orang bisa diinfluence. Jadi waktu dia berbicara itu ada kuasa. Nah, jadi kita lihat bagaimana orang ini dikatakan ini level energinya itu dapat mempengaruhi. Ya, kita bisa lihat ya, ya Tuhan Yesus itu di sini ya pasti dia makanya bisa mempengaruhi banyak hal. Nah, kita lihat ini saya gambarkan Salomo dan Sulamit waktu itu kalau yang nonton YouTube teaching series pasti paham. Salomo dan Sulamit itu nama yang sama sebenarnya artinya Shalom. Tetapi Salomo ini masih banyak kedagingan, ya reptilian, dia perlu penilaian dari luar. Nah, kalau kita penilaian dari luar kuat, maka yang di dalam ini seperti ini. Ya, itu yang disebut dengan force. Sepertinya kekuatan, tapi bukan power. Nah, kalau Holy Spirit itu biasa di sini ya, bicara gambaran sesuatu yang ilahi. Jadi di sini apa? Merasa nggak berharga, menyalahkan, putus asa, menyesali, nggak bahagia, menarik diri, kemelekatan dengan dunia, diperbudak. Di level ini paling mudah orang itu diperbudak oleh dunia. Bersifat agresif, kemudian juga sombong. Ya, jadi ini kalau kita di bawah di sini, nah ini mental kita biasanya mental korban dan dia sangat terpengaruh oleh dunia eksternal. Tetapi orang-orang yang di sini ini dia hanya tidak terpengaruh dengan dunia eksternal, dia fokus untuk membangun diri internalnya. Ya, kita mau lihat apa dampak dari mental korban karena nggak boleh kita biarkan diri kita punya yang namanya mental korban karena bisa berdampak secara rohani, pribadi dan relasi. Kita mau lihat selanjutnya dampak rohaninya apa? Tadi sudah menyalahkan orang, itu pasti ujung-ujungnya nanti dia akan menyalahkan Tuhan. Wah, ini gara-gara Tuhan sih, makanya Tuhan itu enggak menolong. Atau seperti gambaran ini, kita lihat gambaran siapa Adam. Yang salah nih Tuhan naruh perempuan di sampingku. Saya banyak cerita dengan orang NPD, jangan kayak Adam yang bilang ini, kenapa Tuhan taruh pasangan yang NPD di sebelahku? Gitu. Nah itu akhirnya kita punya mental korban. Gitu. Padahal kalau kita punya mental pemenang, apa maksud Tuhan dengan menaruh pasanganku yang seperti ini? Gitu ya. Dan kita lihat di situ Hawa pun nuduh ular, gitu ya, nuduh ke eh, Nefes ya. Oke. Yang kedua apa? Iman kita mati. Wah, udah rasanya oke lah pelayanan jadwal, udah rutin, udah nggak ada gairah tuh.
Rasanya dulu tuh, wah pagi-pagi benar-benar. Sekarang ya udah rutin aja karena memang sudah dijadwal. Untuk hidup kudus juga rasanya udah males lah. Kayaknya sama aja kita jaga kekudusan sama enggak. Tuhan enggak tolong gitu. Nah, itu iman kita sudah mulai ini. Bahkan di situ roh ketakutan mulai muncul. Dan yang ketiga apa? Lupa identitas. Makanya kemarin ingat kita sudah punya identitas yang ada di tangan kita. Jangan sampai lupa. Nah, dampak tadi kepada Tuhan, ya, itu tadi nesiamanya padam. Kalau kita mau lihat dampak kepada diri sendiri, apa? Dampak kepada diri sendiri ini biasanya terjadi kepada orang yang mengalami pengalaman-pengalaman traumatik atau kegagalan. Ya, contohnya seperti gambaran gajah ini ya, learned helplessness. Waktu kecil dia dikasih ikatan sehingga dia tidak bisa keluar. Jadi dia hanya jaraknya mungkin 2-3 meter. Padahal dengan bertambahnya usianya dia semakin besar dan sebenarnya ikatannya itu sudah jauh jadi lebih kecil dan dia jauh lebih kuat. Tetapi karena pola yang sudah tertanam, enggak lah, enggak usah, enggak bisa jauh. Aku cuma 2 meter, aku cuma 2 meter. Padahal dia sudah punya kekuatan untuk melepaskan diri dari ikatan ini. Dia nggak lakukan karena di kepalanya, otaknya sudah merekam sesuatu yang tidak bisa dia lampaui. Nah, seperti ini gambaran ini ya. Kalau kita lihat di sini, ini gambaran perempuan yang apa? Gambaran tentang banyak hal yang sepertinya mungkin dia dulu ngalamin banyak hal. Mungkin mau usaha gagal, mungkin juga dalam kehidupan dengan pasangan gagal, segala hal macam gagal. Padahal satu waktu pintu itu sudah terbuka. Dia tinggal jalan keluar. Tetapi apa yang dia lakukan, dia nggak bisa. Karena dia pikir nggak mungkin dia akan keluar. Padahal tidak ada lagi yang mengikatnya. Yang mengikatnya segala hal yang sudah terpatrun di kepalanya. Dan inilah yang membuat ruah itu tidak bertumbuh. Ya kan, makanya saya gambarkan seperti ini, biang lala. Kalau kita mau bergerak dari ruah ke kafah itu tidak menjadi biang lala. Biang lala itu sepertinya bergerak tapi di tempat. Dia muter sepertinya ini tapi di tempat. Sedangkan kalau kereta api itu ya memang melaju ke depan. Tapi kalau biang lala ini bergerak. Pelayanan ya pelayanan. Ya berkeluarga berkeluarga. Tapi nggak bertumbuh. Nah kita mau melihat ya selanjutnya. Apalagi yang ada di Nah, kesehatan mental drop. Ya udah pasti kalau kita punya mental korban itu segala hal yang namanya hormon stres itu keluar semua. Akibatnya kita mudah irritable, gampang tersinggung, gampang curiga, sensitif, lihat orang, wah jangan-jangan dia ngomongin saya. Nah, jadi dia sudah lelah juga hidup, lelah. Minggu ini ada 2 orang yang telepon, saya sudah lelah. Bahkan yang kemarin Bu, saya sudah di ujung. Ini rasanya kepingin loncat, kebetulan dia di apartemen. Wah, saya bilang jangan. Apa ya puji Tuhan dia bersuka cita terakhirnya, tapi ya rasa sudah lelah, nggak bisa ngelewatin semuanya. Dan yang ke selanjutnya apa mental korban nggak ada tanggung jawab, nggak tanggung jawab. Sepertinya sibuk tapi nggak lakukan apa-apa sebenarnya. Kenapa? Karena di kepalanya sudah terpenjara itu. Aku nggak tahu mau ngapain, bingung, atau mungkin apa takutlah kalau aku ngelakuin melangkah kayak gajah melangkah keluar nanti aku di luar bagaimana gitu. Nah, seperti itu. Atau ya tadi fix mindset takut-takut untuk apa terlihat bodoh ya sudah aku jadi gajah sirkus di sini aja gitu ya. Kemudian tadi juga kelelahan juga udah nggak punya kepingin apa-apa itu rasanya kayaknya sudah tidak ada gairah ya. Kemudian juga identitas kita juga ya udah nggak apa-apa aku memang orang males gitu ya dikatakan seperti itu. Nah jadi ini nah, itu tadi dampak terhadap diri kita nggak bertumbuh.
Tadi Nesia padam, ruah tidak bertumbuh. Dampak relasi apa? Orang yang punya mental korban itu lambat laun akan dijauhi orang. Kenapa? Karena kalau dia punya masalah, selalu nunjuk orang atau nyalain Tuhan. Atau kalau kita juga sering ketemu dengan orang yang kerjanya ngomongin masalah itu karena salahnya ini gara-gara orang tuaku, ini gara-gara anakku, ini gara-gara bosku, ini gara-gara pendetaku dan sebagainya. Kadang-kadang lelah kita mendengarkannya karena dia tidak pernah untuk mengkoreksi ke dalam. Dan orang-orang yang punya mental korban ini seperti yang lemah, tetapi mereka punya vampire energy. Waktu kita mendengarkan keluh kesahnya itu tanpa sadar, kita juga jadi ikut lemah. Nah, itu namanya vampire energy itu tanpa sadar kita menyedot. Orang itu menyedot energi kita. Mungkin orang yang suka gosip, orang yang suka ngomongin orang lain. Coba ngomong aja banyak. Lama-lama kita lemah. Lama-lama kita kok gini ya, kok jadi ikut gelisah. Nah, itu sebenarnya karena vampire energy. Dan yang ke selanjutnya tentang relasi itu menularkan. Saya banyak sampaikan kepada orang-orang yang hidup dengan pasangan NPD. Ingat, kalau kita punya yang namanya mental korban, kalau kita di rumah itu ada anak yang melihat. Dan mental korban ini, itu kadang-kadang anak melihat dan dia bilang gini, aku nggak mau kayak papaku, aku nggak mau kayak mamaku. Tapi terjadi. Beberapa saya layani, ada seorang laki-laki yang dia lihat papanya itu punya apa selingkuhan, tapi selingkuhannya tuh ada ibunya gitu. Dan ibunya tidak tahu kalau kalau karena ibunya kerja dan ibunya tidak tahu kalau mereka berselingkuh, tapi anak ini tahu. Dan singkat cerita dia katakan dia tidak mau kalau sudah menikah seperti yang dilakukan papanya. Tapi bertemu dengan saya di beberapa tahun kemudian setelah dia punya anak mungkin sekitar umur 8 tahun, dia lakukan hal yang sama. Nah, jadi hati-hati nih ya. Apa yang kita lihat ini ada yang niru nih. Jangan kita punya. Justru waktu kita hidup dengan orang-orang yang mungkin orang NPD, orang-orang yang punya mentaliti korban, kita tunjukkan bagaimana kita dapat menyelesaikannya. Anak-anak kita pun akan jadi kuat nanti. Oh, begini ya dia menyelesaikannya gitu. Jadi hati-hati kita dalam ini. Oke, kita mau lihat apa dulu tentang mental korban. Kita mau lihat korbannya dulu. Korban itu adalah penderitaan akibat satu kejadian ya. Penderita maksudnya orangnya ya. Salah ngetik ya. Akibat satu kejadian. Jadi bisa penderitaan itu fisik, mental atau ekonomi dan sebagainya. Itu korban. Orang bisa banyak, semua orang mengalami pernah jadi korban. Tetapi yang namanya mental korban, kalau korban itu kita nggak bisa memilih, tetapi kalau mental korban kita bisa memilih. Waktu kita jadi korban, jangan jadi identitas kita punya mental korban. Kita bisa memilih untuk menjadi mental pemenang. Hidup kita mungkin pernah mengalami korban, oke, nggak apa-apa. Tapi aku memilih untuk tidak menjadi mental korban. Mental korban yaitu pola pikir di mana seseorang yang tadi kita sudah bahas ya, sebagai korban dalam segala situasi, mereka menganggap masalah selalu menimpa mereka dan mereka percaya bahwa mereka tidak punya kendali untuk mengubahnya. Itu sudah seperti biang lala yang bergerak tapi tidak pernah maju. Ya, pola pikir ini yang membuat inilah gara-gara dulu keturunan aku begini-begini. Kita sebagai anak Tuhan sudah kita berhenti untuk hal seperti itu. Kita mau lihat ke depan, kita mau jadi mental pemenang. Kita tidak lagi mengikuti hal-hal yang seperti itu. Oke, hari ini kita mau riset mental korban jadi pemenang. Ada 3, recognize dulu, kenali dulu. Kita korban di mana? Karena kadang-kadang orang itu tidak mengakui bahwa dirinya tuh ada sesuatu di dalam hidupnya.
Nah, seperti tadi yang saya sampaikan, kalau kita mau ke dokter, waktu kita misalnya ditanya, Pak, sakit di bagian apa? Oh ya, saya sakit kepala. Dia tidak kasih tahu kalau tadi mungkin dia habis jatuh atau sebagaimana. Kita tidak bisa langsung bisa paham, mengerti. Nah, makanya perlu kita kenali dulu. Kita pernah ngalamin apa dan sadari serta bawa kepada Tuhan. Dan yang kedua, kita mau riset, mengatur ulang semua kondisi semula. Kita juga udah belajar kemarin ya, tapi ini hanya lebih tentang mental korban karena Tuhan titipkan ini hari ini. Yang ketiga, Rain, kita harus apa ya, menguasai. Kita tidak lagi dibawa diri kita karena sekali lagi saya bilang jiwa kita itu 80% khususnya Neves itu menarik kita untuk kita ke dunia, untuk kita punya mentality korban. Tapi kita mau bisa ngalami kemenangan kalau kita bisa paham tentang ini. Oke, kita mau lihat dulu recognize yang kita belajar dari yang pertama ya, recognize. Kita mau lihat dari siapa ini, sudah pada tahu ya, pasti ini Nick Fujisik. Ya, kita lihat bagaimana keberadaannya secara kita lihat tadi ini keberadaannya apa, recognize-nya apa. Dia ngalami dia tidak punya tangan dan kaki karena dia punya sindrom tetra amelia. Jadi ini adalah sindrom genetik dan bukan karena oh ini kesalahan orang tua dan sebagainya dan dicari tidak. Ini penyakit langka yang bisa terjadi pada siapa saja. Dan akhirnya kita lihat dia tidak punya tangan dan tidak punya kaki. Ya, jadi kita lihat keberadaannya waktu kecil ya dia mungkin dia masih belum berpikir, jadi dia happy aja, apalagi dia punya orang tua yang hebat, bisa mendidiknya dengan luar biasa, tetapi di waktu umur 10 dia mulai mengalami yang namanya masalah. Nah, kita mau lihat apa yang terjadi di Nevesnya. Dia ngalami sesuatu. Kenapa? Karena dia waktu mulai bertemu dengan teman-temannya, mulai itu ada yang bilang monster, kok kayak monster, kok kamu aneh, kok kamu hal-hal yang dibully lah seperti itu. Nah, kita mau lihat ruahnya mulai nefesnya luka, ruahnya mulai itu rasanya dia kok kayaknya padam, sudah mulai nggak mau semangat lagi. Bahkan di umur 10 tahun dia pernah coba bunuh diri di Batam. Ya kita wajar kita melihat hal seperti itu ya karena kondisinya yang pasti tidak mudah melakukannya. Itu kenapa? Karena dia belum ya di anak umur 10 ya mungkin dia belum bisa menyaring apa yang dia dengar kata-kata dari teman-temannya penuduhan-penuduhannya. Akibatnya dia merasa dia paling buruk, dia paling jelek, dia nggak bisa apa-apa. Tapi kita lihat ya kondisinya dia seperti itu. Dia pernah mau bunuh diri di Batam, tapi Tuhan tidak biarkan. Dan satu waktu dia riset pikirannya dengan apa? Dengan dia bertemu dengan ayat ini, Yohanes 9 ayat 3. Pertanyaan dia tidak pernah terjawab. Ini salah siapa? Tapi waktu dia buka Alkitab inilah momentum, inilah kunci titik baliknya. Dia katakan di Yohanes 9 ayat 3, ayat firman Tuhan katakan, jawab Yesus, bukan dia dan bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Artinya apa? Dia tidak lagi melihat siapa yang salah, mentality korbannya dia buang. Dia mulai melihat ada pekerjaan apa yang Tuhan mau kerjakan dari hidupnya. Dan dia tahu bahwa setiap yang namanya rasa sakit atau luka atau pengalaman traumatik itu pasti ada tujuan. Dan dia fokus mencari itu. Dan kita lihat bagaimana keberadaannya dia luar biasa. Akhirnya dia menjadi seorang yang hebat ya. Nah, kita mau lihat dulu ya riset dengan firman Tuhan. Nah, itu tadi Nick Fujisik.
Samson pernah juga jadi korban karena kesalahannya. Korban itu bicara apa? Penderitaan, ya kan? Dia penderitaan karena apa? Karena nefesnya dia nggak pernah jaga. Akibatnya apa? Dia bersandar kepada dunia. Dan apa? Momen titik baliknya. Karena bisa saja kan, sudahlah Samson, kamu memang dari kecil seperti sudah dinasirkan, tapi sudahlah kamu sudah gagal. Tapi dia punya titik balik di Hakim 16 ayat 22. Tetapi rambutnya mulai tumbuh pula sesudah dicukur. Ada sesuatu yang sudah diputuskan, yang minggu lalu kita belajar tentang Samson, bicara tentang rambutnya itu nasir Allah, bicara tentang wifi yang menghubungkannya dengan Tuhan, itu oleh musuh diputuskan. Tapi musuh tidak lihat bahwa sesuatu yang dari Allah itu selalu bertumbuh. Dan tiba-tiba rambut itu mulai bertumbuh, Samson kembali punya kekuatan. Dan dia tidak menunggu sampai rambutnya panjang lagi. Waktu kita juga ada momen sama dengan Nick Vujicic, tidak menunggu dia harus ada orang yang menopang, tapi waktu dia pegang firman itu dia mulai hidup benar, dia mulai menjaga kehidupannya. Ya, kita mau lihat apa yang pertama dia lakukan, dia ubah narasinya. Dia tidak bilang lagi aku cacat. Kalau kita ikuti ininya, dia tidak bilang aku cuma nggak punya tangan dan kaki secara fisik. Kalau kita ikuti khotbah-khotbahnya ya, motivator dia dipakai dengan luar biasa, sudah ke 60 negara. Jadi kita lihat apa dia bilang, dia ubah narasinya. Nah, banyak kan kita gitu, aku memang seperti ini, aku ibu yang gagal, kita yang berkata kepada dia, ubah narasi kita. Waktu eh, Nick Vujicic ini mengubah narasinya bahwa dia diciptakan spesial, dia unik. Dan aku punya tangan dan kaki. Aku segambar dengan Allah. Aku bukan nggak segambar. Aku segambar dengan Allah. Aku lengkap. Cuma secara fisik, aku memang terlihat seperti ini. Dan dia nggak mau disebut dengan yang namanya cacat. Karena dia sudah dipulihkan. Nah, makanya ingat ya, yang kemarin kita sudah hafal. Saring nih. Kalau kita punya mental korban nih, apa yang kemarin kita belajar tentang benar, mulia, adil, manis, sedap didengar, patut dipuji, kebajikan, masukan. Waktu Nick Fujisik memasukkan semua yang benar, kebenaran itu, yang mulia, yang adil, yang suci, manis, terjadi ledakan yang luar biasa dalam kehidupannya. Dia menjadi reign victory. Dia menjadi orang yang hebat, bukunya bestseller. Setiap dia keluarkan, bestseller dan menjadi inspirasi bagi banyak orang. Ya, kalau kita melihat dia terakhir-terakhir ini saya lihat pelayanannya dia sedang senang dance. Coba bayangkan, dia dengan sukacitanya dia dance, loh. Dia ngikutin yang di depannya. Coba dengan semua keterbatasannya, dia tidak melihat secara fisik keterbatasannya. Dia melihat ada dunamos di dalamnya. Itu yang dia keluarkan. Dan orang yang dulu bilang, mana bisa kamu punya pasangan, mana bisa punya anak. Lihat istrinya cantik, anak-anaknya juga lucu-lucu. Ya, jadi jangan batasi hidup kita. Kalau Nick tadi apa membatasi hidupnya, dia tidak akan seperti itu. Mungkin dia akan merana, menangis sampai usianya datang. Lihat, kita lihat dari Nick Fujisik yang mau berubah karena semuanya ini. Jadi yang pertama ingat kita sudah bahas ya, jangan lupa identitas. Dia nggak lupa identitasnya. Aku diterima. Karena teman-temannya bilang kamu nggak bakal diterima, nggak akan ada orang yang suka. Dan dia bilang aku berharga. Aku serupa dengan gambaran Kristus. Aku dikasihi. Aku diampuni. Aku dimampukan. Dimampukan dia. Nah, kalau kita tadi punya mentality korban, kita punya tangan, punya kaki lengkap. Hati-hati, jangan-jangan main kita yang justru mengalami dia hilang kaki tangan, kita bisa saja kehilangan akal sehat kita. Kita tidak menyadari bahwa kita berharga. Makanya perlunya kita menundukkan pikiran, siasat, dan kubu kepada pikiran Kristus. Waktu Nick Vujicic memakai pikiran Kristus keluar hikmat. Saya kalau lihat khotbahnya itu sangat apa ya membangun.
Oke ya, jadi kita mau lihat waktu kita mau membangun sesuatu kemenangan, tadi kan nefes yang terluka itu minder, mudah tersinggung, curiga, takut. Ambil riset, main apa ayat yang tiba-tiba meremah. Ambil, oh iya yang menyegarkan jiwaku. Caranya apa ya menyegarkan? Kita udah bahas ya tentang discard, detox, dan juga apa kita sudah bahas banyak hal lah di kemarin. Kita riset main itu perlu untuk kita terus menyadari bahwa kita ini adalah bait Allah. Jadi nafas kita, tubuh kita adalah bait Allah. Itu harus kita sadari. Waktu kita menyadari itu, kita akan alami kemenangan. Juga dengan ruah, ya ruah kita kalau kita mentality korban nggak ada gairah, gagal, males ibadah, males doa dan sebagainya. Riset ruah kita. Dengan apa kalau riset ruah kita? Dengan doa, tadi nefes itu dengan apa? Menyadari tubuh kita bait Allah. Apa yang dilakukan Nick? Dia belajar berenang. Coba kita yang punya tangan kaki aja kadang ada yang nggak bisa berenang. Dia berenang, gitu. Dia lihat, dia mulai dia menyadari tubuhnya bait Allah. Padahal kalau kita lihat secara fisik tidak sempurna, tapi waktu kita lihat dia jauh lebih dari kita yang punya tangan dan kaki. Ya, kemudian dikatakan di situ kalau ruah itu yang saya katakan bahwa kalau kita muji nyembah itu ruah itu menyala. Dengan apa kita memperbaikinya? Terus doa, pujian penyembahan, install firman, tundukkan pikiran pada pikiran Kristus. Jadi kita udah mulai bisa melihat keberadaan nefes, ruah di dalam kita. Nah, kemudian yang selanjutnya kita mau lihat apa? Nesyama. Nesyama itu apa? Tempat kesadaran kita bahwa kita anak Allah, identitas. Ya, mental korban, aku gagal, pecundang, merasa jauh, tidak bisa dengar suara Tuhan. Saya sedang mengikuti beberapa literatur yang menuliskan tentang harusnya ini para para neurolog dan juga neuroscientist dan juga ada beberapa dokter yang menuliskan seharusnya kita ini kan diberi otak untuk kita berkomunikasi dengan Tuhan. Harusnya kalau kita benar-benar menyadari ini, harusnya kita berkomunikasi dengan Tuhan. Tapi banyak yang Tuhan ngomong apa ya? Gitu. Padahal kita diberi brain yang sama, setiap orang sama, nggak ada yang beda. Bentuk secara fisiknya diberikan. Nah, makanya dengan kita menyadari nesyama kita, tempat kita serupa dengan anak Allah, maka kita tahu bahwa kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Ya, kalau kita bisa berkomunikasi, maka kita Roma 8 ayat 37 kita lebih dari pemenang. Jadi mental korban itu, kalau kita mau lihat di sini, nefesnya luka. Ya, karena banyak hal yang terjadi di hari-hari ini kita lihat ya, banyak penganiayaan. Ini akhir zaman, manusia sudah hidup seperti binatang, hanya nefes saja yang menyebabkan banyak orang jadi korban. Nah, ini perlu orang-orang yang melayani ini. Jangan mereka punya mental korban karena keadaan yang mereka hadapi. Ajak mereka untuk benar-benar datang kepada Tuhan, mau nefesnya dipulihkan. Nah, apa mental korban? Ruahnya nggak bertumbuh. Dia tetap ruah. Seperti Yakub. Yakub itu penipu. Waktu dia disebut level jiwanya ruah, dia sebagai penipu. Tetapi waktu dia berjalan, terus bergerak menjadi kafah, dia menjadi Israel. Nah, kita banyak anak Tuhan tetap di ruah. Kita nggak pernah mau berjalan. Karena apa? Perjalanannya sakit untuk ke yang namanya proses itu tidak mudah. Dan yang ketiga, nesiamanya padam. Udah pasti, kalau sudah nesiamanya padam, segala sesuatu sulit untuk kita bisa maknai. Makanya penting hati-hati. Sekarang kita udah mulai tahu ya, oh nefes seperti ini, ruah, nesiaman. Nanti kita membaca Alkitab pun jadi lebih enak. Waktu kita paham, oh ini tentang wanita, ini bicara ini, tentang pria bicara ini, kita akan lebih lebih paham cerita-cerita yang ada di Alkitab. Nah, kalau mental pemenang, nefes memang luka.
tapi lukanya harus sembuh. Nah, mau sembuh harus jujur sama Tuhan. Kita nggak usah, saya ngelayani ya, seperti misalnya ada orang yang konseling dengan saya gitu, terus dia bilang, Bu, wah kata-katanya mental korban lah, mental korban. Tapi tiba-tiba ada satu pertemuan doa, begitu dia kesaksian, dia bilang, luar biasa Tuhan, saya ditolong seperti, dia tutupi yang tadi mental korbannya. Nah, sesudah dia kesaksian, sejam lagi dia telepon lagi mental korban lagi. Buang sampah lagi. Tapi tadi di depan orang supaya dia terlihat baik, aku ngalami masalah ini. Tapi aku tahu firman keluar semua. Dan orang sampai, wah dahsyat ya ibu ini. Tapi 1 jam lagi dia telepon lagi dengan buang sampah. Mental pemenang itu bukan dipertontonkan. Mental pemenang itu buat diri kita. Banyak yang kesaksian seperti itu kan supaya terlihat baik di depan orang, ya kita bersaksi supaya terlihat terdekat dengan enggak perlu. Karena yang melihat yang di dalam ini bukan yang lain. Saya sedih, justru saya makanya saya bilang saya lebih senang kalau kamu jujur tentang kesaksianmu dan kita sama-sama berdoa dan kita juga sama-sama mau memulihkan. Kita semua sama, ngalami hal yang sama, tapi kita nggak seperti itu gitu. Akibatnya nggak pernah maju, tetap di situ. Ruahnya tidak pernah berubah. Dia punya yang namanya mentality korban. Oke, saya nggak banyak hari ini. Saya karena hanya cuma dikasih pesan itu, hari ini kita mau sama-sama. Kelihatannya sepele, mentality korban. Tapi saya tanya sampai kemarin, Tuhan cuma mentality korban, kan kemarin kita udah bahas, sampaikan ini. Ya, jadi saya taat aja apa yang saya mau sampaikan hari ini. Banyak dari kita tidak menyadari kalau mentality korban itu masih ada di kita. Karena ke depan ini Tuhan mau supaya Nesyama yang terang itu semakin bercahaya. Dia nggak mau anak-anak Tuhan menghadapi masa akhir zaman ini dalam Nesyamanya padam. Makanya kita malam hari ini bersyukur, kita mau sama-sama datang kepada Tuhan, kita mau ambil nafas ya, untuk kita supaya nafas kita kembali. Mungkin sepanjang hari kita sudah melakukan aktivitas yang banyak, membuat kita mungkin lelah dan sebagainya. Hari ini kita mau datang kepada Tuhan, hanya soal mentality korban. Kita mau supaya kelihatannya kecil, tapi ini dampaknya besar. Karena Desyama bisa padam. Karena ujung-ujungnya menyalahkan Tuhan. Saya sudah lihat beberapa orang kalau sudah mengeluh-mengeluh terus lama-lama dia mulai menjauh. Waktu saya tahu dia nggak konseling, saya tahu dia mulai menyalahkan Tuhan. Dan nanti kalau sudah ketemu lagi, mulai lagi seperti biang lala, tidak pernah maju di situ lagi, naik lagi, turun lagi. Nah, kita tidak mau kita ngalami hal seperti itu. Yuk, kita sama-sama ambil posisi. Kita mau tarik nafas, buang dan tahan dan buang ya. Kita sama-sama tarik nafas. 2, 3, 4, tahan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, buang pelan-pelan. 4, 5, 6, 7, 8. Tarik. 2, 3, 4, tahan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, buang. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tarik. 2, 3, 4, tahan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, buang. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Waktu kita tahan nafas tadi, karbon kita banyak. Karena karbon banyak, oksigen yang dilepaskan ke otak itu banyak. Nah, kita akan lebih, rasanya akan lebih fresh. Oke, saya dapat pesan Tuhan, suara Tuhan hari ini. Saya mau cerita ada satu orang ibu
yang dia di SMP, dia mulai suka sama suaminya itu di SMP. Mereka melayani dari SMP itu dan akhirnya mereka menikah. Di tengah pernikahannya, apa yang terjadi waktu saya bertemu ibu ini, dia sudah punya anak 3, kalau nggak 3 apa 2 ya, saya lupa. Dan anaknya itu udah besar-besar, udah SMP, ada yang SD gitu ya. Nah, ada yang SMA. Nah, waktu dipertemukan, ibu ini dalam keadaan yang banyak yang bilang dia ngalami depresi berat. Jadi memang waktu kami ketemu saja, kalau kita mau dudukan dia, itu dia merosot lagi. Benar-benar keadaannya payah sekali. Kadang-kadang dia suka tidur di jalan, di depan mobil orang. Ibu ini sebelumnya kerja. Jadi waktu ketemu saya tuh dia sudah ngalamin ini tuh 1 tahun atau hampir 2 tahun. Ibu ini bekerja dan dia salah satu kepala di departemen store gitulah. Pokoknya dia mengepalai sesuatu. Tapi di satu waktu saya bertemu, kondisinya lemah sekali. Dan mereka ini pelayan-pelayan Tuhan dari kecil. Nah, jadi yang membuat saya hari ini mau sharekan, tadi saya teringat waktu Tuhan katakan untuk sharekan mentality korban ini. Dan memang dia korban karena dia punya suami yang orang lihat kondisinya baik, ngomongnya juga halus. Nah, ibu ini kan karena depresi, otomatis kan kata-katanya kadang kasar. Bahkan anak-anaknya pun kadang mungkin ngalami hal yang gak nyaman karena dia ngurus diri sendiri juga gak bisa. Akibatnya mulai menjauhlah sedikit-sedikit anak-anaknya, dan suaminya juga ya menemani, akhirnya ketemu. Tapi akhirnya kami tahu ternyata masalahnya di pasangannya. Ya, kalau kita mau lihat sekarang mungkin kita mau sebut pasangannya NPD dan sering selingkuh. Tetapi karena dia salah satu pelayan Tuhan di gereja, jadi orang gak ada yang lihat. Dan kalau kita lihat gak ada yang nyangka. Yang kita sangka pasti ini ibu ini gak beres hidupnya. Bahkan banyak orang bilang bapak ini kasihan punya istri seperti ini. Nah, satu waktu tiba-tiba Tuhan bilang bawa dia doa. Dan saya waktu itu saya ajak teman, kita berdoa, kita duduk juga di kursi, kita ini, dia sebentar lagi merosot gitu karena kayak gak ada tenaga sama sekali. Nah, tiba-tiba waktu kami berdoa, Tuhan bilang panggil namanya, suruh keluar. Jadi saya pikir keluar dari apa yang keluar gitu. Terus Tuhan kayak memberi hikmat. Dia tertawan padahal pintunya sudah terbuka. Disuruh dia keluar, panggil namanya. Jadi saya taat aja, saya bilang, saya sebut namanya, saya panggil, kamu keluar sekarang. Saya kaget. Ternyata dia kayak lagi duduk merosot itu, dia loncat, dia peluk saya, dia nangis. Dia bilang, ibu, aku keluar. Aku yang sayang malam-malam mikir, beneran toh keluar. Ya kita gak melihat. Sepertinya hidup kita kayaknya normal-normal aja. Padahal sebenarnya di dalam kita tertawan dan pintunya sebenarnya sudah terbuka. Tapi dia gak punya kekuatan untuk keluar. Dan waktu dia keluar, dia langsung pulih, mulai belajar nyupir. Saya senang lihatnya, mulai pelayanan. Tapi karakter suami gak berubah. Tapi gak diketahui siapapun, karena dia pun mau supaya dirahasiakan, karena ini menyangkut pelayanan. Akibatnya terus satu waktu saya pernah dipanggil ke rumahnya, mereka lagi berantem dan memang dilihatkan hal-hal yang ya seharusnya suaminya yang salah. Terus apa yang terjadi, dia sudah buka asuransi juga, dia kerja lagi, udah nyupir lagi. Saya happy banget, saya bersuka cita gitu.
Ternyata satu momen dia keluar dari pintu yang sebenarnya sudah terbuka, tapi dia gak punya kekuatan. Lihat ya, begitu jahatnya pikiran kita bisa terpenjara karena kita punya mental korban. Kita dibuat jadi tidak bisa apa-apa. Tapi yang saya sedihkan, saya sudah cukup lama, kira-kira mungkin sudah gak ketemu lagi, ada 7 tahun. Kemarin saya dengar ternyata mungkin entah bagaimana suaminya benar-benar kejahatan yang melebihi lagi. Dia dimasukkan ke satu rehabilitasi, dikatakan bahwa dia itu sakit jiwa dan yang punyanya juga seorang hamba Tuhan. Dan karena melihat bapak ini sepertinya benar, jadi ibu ini berteriak pun bahwa saya gak gila. Gak ada yang percaya. Dan kemarin berhasil keluarganya keluarkan. Dan yang menyedihkan, suaminya udah nikah lagi dan semua hartanya habis. Korban, menyakitkan, tapi jangan itu memenjarakan kita. Yang tadi saya bilang tentang pola yang belajar kita itu tidak pernah keluar. Gambarannya seperti ini, mungkin kalau gajah tadi tidak terlalu mengerti. Ada gambaran kodok yang ditaruh di toples. Waktu pertama kali ditaruh di toples, atasnya ditutup, dia loncat, wah kepentok lagi, kena tutup toples. Dia coba lagi, dia coba terus, gak bisa. Dia coba berulang-ulang, besoknya dia coba lagi, tapi kok gagal terus karena pintunya ditutup. Dan satu waktu sebenarnya pintunya itu udah dibuka, toplesnya udah dibuka, dia gak pernah berani mencoba lagi. Nah ini yang saya bilang mental korban. Udahlah, gak usah lagi coba, udah umur segini ngapain aku nyoba. Akibatnya apa yang terjadi? Tidak bertumbuh, dia tetap di tempat. Padahal Kristus sudah merdekakan kita, tapi kita masih hidup dalam perbudakan. Dan ini saya nggak tahu apa yang Tuhan mau sampaikan malam ini. Saya percaya Tuhan mau lakukan sesuatu buat kita semua di sini. Dan ini pernah terjadi juga waktu di para pengintai. Sekalipun bangsa Israel sudah keluar dari perbudakan Mesir dan sudah mulai mau masuk tanah Kanaan, mereka mengintai. Tapi apa yang kita lihat? Mereka lupa. Nesiama mereka padam. Lihat ruah mereka ketakutan, nefas ketakutan, ruah mereka gelisah melihat orang-orang enak itu besar-besar di sana, musuh atau mungkin masalahmu itu besar banget. Mulai mereka yang anak raja, yang bangsa pilihan, yang dibawa keluar lewati laut yang dibelah. Tiba-tiba mereka bilang apa? Kami belalang. Kami belalang. Mereka sudah lelah menghadapi kehidupan. Kita tidak mau seperti itu. Padahal kita lihat Tuhan bilang lihat bintang di langit. Kita lihatnya belalang di bawah. Kok aku kayak daripada bintang, aku lebih kayak belalang. Hati-hati, itu mental korban. Dan Tuhan gak mau kita ada di situ. Malam hari ini kita mau datang lebih lagi kepada Tuhan. Kita mau sama-sama, kita mau minta Tuhan pulihkan keberadaan kita. Saya nggak tahu sejauh apa, saya nggak tahu apa yang Tuhan mau lakukan, tapi saya taat aja. Saya percaya kita semua ada di sini. Apa yang masih ada di kita tadi, ada minder, ketakutan yang Daukin katakan. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau ruah kita bertumbuh, ya. Terima kasih Tuhan. Yuk kita sama-sama datang kepada Tuhan. Kita merenungkan dari apa yang kita baca hari ini. Biarlah itu menjadi perenungan kita. Kalau kita pernah menjadi korban, jangan mental korban itu melekat di kita. Tuhan Yesus pun pernah
korban. Dia korban, malah dia anak domba Allah yang disakiti, dihancurkan. Tapi dia punya mental pemenang. Kita semua dari penjara-penjara, dari pola yang dibuat di hidup kita. Izinkan saya untuk memanggil nama dengan nama. Jadi saya akan manggil nama satu persatu. Saya panggil seperti tadi saya berdoa untuk memanggil keluar. Ya, kita nggak tahu masih ada pola apa yang masih terpenjara. Saya panggil Linseria keluar. Mulai dari saya, Deborah keluar, Samantha Diana keluar, Yumi keluar, Daniel keluar, Pasca keluar, Hana Maria keluar, pintu sudah dibuka, Hendra keluar, Yosia keluar, Leni Saputra keluar, Lucia Herawati keluar, Sisil keluar, Dodi Haga keluar, Evelyn keluar, Lydia keluar, Esther May keluar, Via keluar, Marintani keluar, Kesia Linda keluar. Sama-sama berdoa, Kuraka Pasakar ayat. Jamah Tuhan, jamah kami mau keluar dari pola-pola yang terbentuk dari hidup kami. Karena kami pernah mengalami menjadi korban Tuhan. Dan kami mungkin tidak menyadarinya. Hari ini dalam nama Yesus Tuhan, dalam nama Yesus kami mau keluar. Kami keluar, kami keluar, kami keluar, kami keluar. Kami mendengar Engkau Tuhan. Kami keluar hari ini. Tidak ada lagi mentaliti korban di dalam kami. Kami mau Tuhan, nefes kami sembuh, luka-luka kami dibalut Tuhan. Kami percaya Roh Kudus menjamah kami. Kami mau Tuhan hari ini Tuhan, ruah kami kembali bertumbuh menuju kafah Tuhan. Kami mau mengikuti tuntunan-Mu karena kami tahu diubahkan Tuhan. Kami mau menjadi serupa dengan Engkau. Dan nesiama kami tidak padam lagi. Terang kami akan lebih lagi bercahaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami keluar, kami sudah dimerdekakan. Kami percaya pola-pola yang bukan daripada Tuhan dirubuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami memakai pola kerajaan Allah seperti Nick Fujisik Tuhan. Kami tidak mau melihat hal-hal yang membatasi kami lagi. Kami tidak ada limit lagi Tuhan. Kami mau terus berjalan bersama dengan Engkau. Dunamos, roh kebangkitan itu ada di dalam kita. Saat ini kami mau aktifkan roh itu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tidak lagi menjadi pecundang, tetapi kami menjadi pemenang. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat malam hari ini Tuhan. Terima kasih, hamba sudah selesai melakukan. Biar Engkau yang menjamah Tuhan satu persatu. Kami percaya Engkau perbaharui Tuhan. Hari ini kami dimerdekakan. Kami punya mentaliti pemenang Tuhan. Tidak ada lagi ketakutan di dalam hidup kami. Yang ada adalah kami terus mau berjalan seperti Engkau. Kami mau serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami semua. Apa yang kami dapatkan hari ini dapat memberi kekuatan bagi setiap kami. Hamba serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi kami. Kiranya Engkau menyinari kami dengan wajah-Mu dan memberikan kami kasih karunia. Dan Engkau menghadapkan wajah-Mu kepada kami, memberikan damai sejahtera, berkat dari Allah Bapa, kasih daripada Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan selama-lamanya. Kita yang sudah diberkati sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Oke, kita sudah sampai di ke-6 ya. Kita 2 kali lagi dan janji Tuhan dia mau kita nanti perjumpaan secara pribadi. Makanya hari ini Tuhan mau supaya kita ngalami pemulihan lebih lagi. Ini kita sudah ngalami sesuatu yang memerdekakan kita. Ada momen hari ini kita sama-sama punya momentum untuk kita memilih untuk bangkit. Dan kunci itu bukan dari mana-mana, dari kita sendiri. Bagaimana kita menjadi sesuatu yang benar-benar wonderful, dan kita sudah diperbaharui. Dan segala pun, apapun yang
kemarin rasanya terkunci, hari ini dengan apa yang tadi kita sudah lakukan, saya percaya Tuhan akan bukakan sesuatu yang sudah Dia taruh di dalam kita. Kita tinggal mengaktifkannya. Ya, PR 6 minggu ini, jadi saya tanya Tuhan, apa yang mau dievaluasi Tuhan? Ternyata Tuhan mau supaya kita meriset apa yang sudah kita dapatkan selama 6 minggu ini. Oke, nah nanti bisa selama 1 minggu ini riset berapa kali kita ikut sesi Reset Mind. Ya, jadi misalnya kan kita sudah berapa nih ya, udah nih ada di sini materinya, mungkin bisa difoto. Pikiranku adalah medan peperanganku, softwaremu rusak, virus pola pikir dunia, semua ya. Nah, dari yang kita sampai ke 6 ini di sesi mana kita nggak ikut atau kita ikut butuh perjuangan gitu ya. Jadi kenapa? Karena ada hal-hal yang di bagian itu biasanya Tuhan mau lakukan sesuatu dan ya kita berperang di situ ya. Jadi kalau tidak kita ikuti semua sesi, kita bisa lihat sesi yang tidak ikut, kita lihat alasannya. Coba ingat-ingat waktu itu apa alasannya. Apa sakit atau kurang sehat atau apa ya, misalnya ada acara atau apa, nggak apa-apa. Kita hanya mau supaya kita mengevaluasi. Kemudian atau malas gitu, atau nggak tertarik, atau ketiduran, atau ada acara mendadak, atau segala macam. Pokoknya ditulis, perhatikan itu di sesi apa. Makanya kenapa saya masukkan di YouTube, supaya kita bisa ulang lagi yang nggak ikut, supaya saya rindu semua bisa ngalami Reset Mind. Nah, misalnya di sesi identitas dan kita nggak bisa ikut tuh karena tiba-tiba ngantuk banget, atau wah kita kayaknya nggak bisa ngikut, dah lemes banget. Mulai deteksi, biasanya di bagian itu, mulai perhatikan lagi, di riset lagi, ini bagian apa nih yang kira-kira aku harus pulihkan. Ya, doa bisa ikut, kalau yang nggak nonton ikuti YouTube, terus minta Tuhan jamah, beri pengertian, pasti kita dapatkan jawabannya. Seperti Nick Vujicic tadi mencari momentum buat hidupnya, dia dapatkan tadi di ayat Roma ya. Perhatikan juga apa penyebabnya. Kalau misalnya itu sakit, ngantuk, kelelahan atau malas, itu nefes, berarti masalah kita di nefes nih ya. Atau mungkin siapa sih pembicaranya, nggak penting amat gitu, nggak tahu juga siapa gitu. Nah itu kok ngajarnya gini, masalah ruah. Nah itu masalah ruah itu, kalau misalnya siapa sih ini yang ngajar, apa sih gini. Karena jujur saya pun dapatkan pembaruan pola pikir, bukan hanya saya membagikan, tapi ini saya dapatkan, dan setiap tema itu beda gitu. Makanya ini tema yang memang Tuhan kasih, dan sampai ke-6 ini saya nggak merubah apa yang, tidak ada tambahan, jadi kita ngikutin apa yang sudah ditetapkan Tuhan ya. Terus kalau kita berprasangka wah ini, nah itu biasanya di ruah kita mulai menimbang-nimbang. Nah kita mulai itu tuh, mulai mikir-mikir. Atau masalahnya di nesyama, aduh rasanya udahlah, kayaknya ngapain sih ngikutin yang kayak gitu, percuma juga gitu. Atau tiba-tiba ada tawaran, wah lebih enak jalan-jalan nih gitu ya, atau ini. Nah coba perhatikan, bikin sedikit kayak rundown atau tabel gitu ya, ininya kita bisa tulis alasannya apa. Kalau kita bisa ikuti semua dan kita ini, saya yakin benar-benar kita konsen dengan yang ada di dalam kita, dan saya yakin kita akan mengalami sesuatu yang besar ke depannya, karena kita sedang benar-benar konsen untuk memikirkan ini. Saya di awal saya sudah bilang sama Hana, kita 12 saja di ending itu udah luar biasa, dan ini lebih dari 12. Jadi saya pikir puji Tuhan kelas ini, karena saya sering bagikan itu di banyak orang, tetapi untuk menyelesaikan sampai akhir itu kadang-kadang banyak aja halangan-halangan, hal yang
tidak membawa kita jadi maksimal. Nah, kalau ada yang di sesi apanya, coba diperhatikan di sesi itu biasanya itulah ada hal yang harus kita riset. Nah, itu jadi kita sudah sampai 6, besok kita tinggal 7, 8 kita mau benar-benar menyembah, kita mau bertemu dengan Tuhan. Ya, jadi ini mungkin kalau yang nggak ada ininya bisa di foto, bisa kita diambil. Nah, di apa nih ya, misalnya pikiranku adalah medan peperanganku. Ini banyak di awal nih, gejolak nih, semua ngalami peperangan. Terus di apa nih, software kita yang rusak dan sebagainya. Mulai lihat di itunya, di YouTube-nya. Ya, jadi itu mungkin PR-nya yang bisa saya sampaikan, dan hari ini kita sudah selesaikan Zoom kita yang ke-6.